Saya Meli Andani sebagai pembicara pertama. Di sebelah kiri saya Ahmad Rizal Furqon sebagai pembicara kedua. Sebelah kanan saya Miko Ramdhani sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Pro keberpihakan kami dengan mosi pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional, bahwa kewenangan Bawaslu sebagai penerima dugaan laporan serta memberikan rekomendasi atas temuannya ke KPU, sedangkan untuk sengketa pasca penetapan pemilu merupakan kewenangan MK sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kerentanan dan kerawanan pelanggaran dalam pemilu inilah yang selanjutnya memerlukan antisipasi yang sistematis, bersifat regulatif, serta pengembangan budaya demokratis dan kepatuhan hukum. Menurut Frank McLaughlin pada tahun 2016, ada banyak masalah yang bisa diidentifikasi selama proses pemilu, yaitu tidak akuratnya data pemilu, penyelenggara tidak netral, money politik, mencuri start kampanye, dukungan PNS yang tidak netral, pelanggaran kampanye, intervensi pemerintah, dan lain sebagainya. Perjalanan kewenangan Bawaslu dalam mengawal demokrasi bangsa ini merupakan proses hak dan kekuasaan kelembagaan, dinamika dan konstelasi bangsa sejak masa Orde Baru hingga pasca demokrasi, sangat mewarnai penguatan kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu. Maka dari itu Dewan Juri terhormat, untuk mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan sebuah lembaga khusus yang berperan untuk mengawasi kegiatan pasca pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memang hanya yang bergerak khusus untuk penanganan pelanggaran pasca pemilu. Dewan juri yang terhormat, menyambung bicara pertama, untuk mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri, bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan perundang-undangan. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentunya ini berangkat dari dugaan pelanggaran pada tahun 2019. Terdapat 16.427 pelanggaran administrasi dan 426 pelanggaran kode etik, 2.700 pelanggaran pidana, dan 1.518 pelanggaran hukum lainnya. Tingginya pelanggaran administrasi dan pidana dalam pemilu di Indonesia selama ini sehingga perlu dilakukan sebuah pengkajian terhadap perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu agar dapat memperbaiki kualitas pemilu dan menciptakan praktek penegakan hukum pemilu yang baik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tugas dan wewenang Bawaslu adalah menjadi tahapan pemilu sesuai dengan undang-undang, menerima laporan dan dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi atau tujuan pelanggaran pada KPU atau instansi. Dewan juri yang terhormat, menyambung lidah dari pembicara kedua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu dengan memberikan penambahan kewenangan dan fungsi dari Bawaslu yang semula hanya melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberi rekomendasi pelanggaran pidana pemilu kepada polisian. Dengan adanya usulan kami mengajukan adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilu sehingga Bawaslu bisa fokus dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan diharapkan kedepannya penyelesaian konflik penyelenggaraan pasca pemilu dapat terselesaikan lebih baik lagi. Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan adanya pembentukan lembaga khusus untuk menangani pelanggaran pemilu ini, tentunya diharapkan mempunyai kewenangan yang lebih aktif dan fokus dalam penegakan hukum pemilu secara langsung dengan menjadikan
penyidik, dan melakukan penindakan langsung apabila menemukan pelanggaran pidana pemilu di lapangan, sehingga mampu memperbaiki format penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemilu.